Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup bersama secara manusiawi, pastilah kita ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat, ringan, tidak berbeban berat. Apa yang kita inginkan segera kita dapatkan. Memang demikianlah yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Ketika orang belanja, ada bonus, ada diskon, lalu orang beramai-ramai, bahkan sampai berdesak-desakan, tidak mempedulikan yang lain. Begitulah tawaran kehidupan di tengah pasar. Dan di setiap pergaulan, kalau bisa jangan sampai ada derita dan juga duka. Saudara-saudari, gereja mengajak kita untuk semakin menyelami kehidupan, bahwa orang jika ingin sesuatu maka dia harus bekerja, dan konsekuensinya jika mengalami duka dan derita, terimalah, jangan dihindari. Selamilah, jangan dihindari. Nah, bagaimana supaya kita ini mampu, kuat, dan setia? Gereja mewartakan bagaimana ketika orang banyak bertanya-tanya tentang siapakah Yesus itu. Ada yang mengatakan dari antara salah satu dari para nabi. Lalu Simon Petrus memberikan jawaban yang tegas, engkaulah Mesias. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mengapa Tuhan Yesus segera menghentikan? Tolong ini dirahasiakan. Ya, karena terjadi perbedaan pandangan. Mesias bagi orang kebanyakan penangkapannya adalah orang yang dinantikan, membebaskan supaya terlepas dari duka dan derita, dan Yesus dianggap sebagai sang juru selamat yang menjadi raja di dunia. Sedangkan di dalam maksud dan misi Tuhan Yesus tidak hanya demikian. Dialah sang Mesias yang menjadi raja di surga, menjadi raja juga di dunia, supaya orang mengalami pimpinannya, dan juga Tuhan Yesus menjadi raja di dalam hati setiap orang. Nah, ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Mesias harus menderita, ditolak oleh orang-orang Farisi dan para tua-tua, Simon Petrus serta-merta menolak itu. Ia menarik Yesus ke samping, dan reaksi Tuhan Yesus, dia katakan kepada Simon, "Enyalah iblis." Karena memang misi Yesus harus menderita, harus wafat, harus bangkit untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan kita juga, jika kita ingin menjadi muridnya, dia harus berani untuk mengikuti dia harus berani untuk memikul salibnya, dia harus berani menghadapi duka dan derita. Saudara-saudari, maka ya dikatakan mengikuti Tuhan Yesus. Dan ini tantangan bagi kita semua. Ketika kita mengalami duka, ditinggal oleh orang yang kita cintai, sedihnya terlalu lama. Tapi kalau hidup di dalam iman, ia segera tahu bahwa dia kembali kepada sang Mesias, sang juru selamat yang memberikan hidup, dan tujuan hidup manusia adalah kembali kepada Allah, mencintai Allah dan mencintai sesamanya. Nah, saudara-saudari, inilah kabar sukacita bagi kita. Yesus Mesias raja di surga, Yesus Mesias raja di dunia, Yesus Mesias raja di dalam hati kita. Supaya kita tidak terlalu berlarut-larut dalam duka dan derita, hadapilah
Sebagaimana Tuhan Yesus menghadapi kematian dan ia wafat dan bangkit, maka kita pun demikian menghadapi persoalan, tidak lari dari kenyataan, menghadapi duka, tidak lari dari kenyataan, menghadapi derita. Nah, dengan demikian saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah untuk berpaling, kita tidak mudah untuk lari. Jika kita dalam keluarga, bagaimana hidup mendidik anak-anak kesulitan, hadapilah. Di tengah pandemi susah, hadapilah. Jangan merasa diri paling susah, tetapi berusahalah. Lalu di sana sini terlalu banyak hal, selalu orang mengeluh, dengarkanlah. Jika bisa beri dia solusi, jika tidak beri penghiburan. Banyak orang susah, janganlah merasa diri paling susah. Inilah saudara-saudari sukacita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Yesuslah guru kita di dalam menghadapi derita, dan ia sampai pada kebangkitannya. Dan kita juga sebagai muridnya mengikuti teladan sang guru, dengan penuh sukacita kita menjalani sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.